Bab 1375, Gibran Haryanti muncul. Pandangan Agam acuh tak acuh terhadap segalanya, tanpa kemarahan, tanpa kesedihan, tanpa ketakutan, dan tanpa emosi apapun, bahkan tidak ada gelombang sedikit pun. Itu adalah ketidakberpihakan yang sejati. Meskipun aura Agam tidak berubah, alamnya saat ini adalah sesuatu yang sepenuhnya tidak bisa dipahami oleh pria parubaya itu dan Mahaguru Wirya. Gavin terkejut. "Agam, apa yang kamu?" Agam mengabaikannya, dia telah memasuki alam tanpa perasaan. Pemutusan kebahagiaan. Agam dengan tenang melontarkan kata-kata tersebut. Pisau pembunuh dewa terbelah menjadi klona kuning. Pemusnahan amarah. Pisau pembunuh dewa terbelah menjadi klona merah. Pemindahan kekhawatiran. Pisau pembunuh dewa sekali lagi membagi klona biru. Kehampaan pikiran. Seiring dengan setiap kata yang diucapkan Agam, semuanya mewakili 7 emosi dalam kodrat manusia. Setiap kali emosi terpisah, Agam makin misterius dan kekuatan sinar pedang yang mewakili warna emosi yang berbeda di hadapannya pun meningkat secara drastis. Inikah yang disebut kehampaan emosi? Mahaguru Wirya akhirnya terkesima, wajahnya penuh dengan kekaguman. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mahaguru Wirya hampir kehilangan kendali dan berseru dengan marah. Mengapa seseorang berlatih menjadi biksu atau mengikuti jalan kebajikan? Tentu saja, untuk melatih hati seseorang. Meskipun Mahaguru Wirya telah memahami ajaran dewa selama ratusan tahun dan percaya bahwa dia telah mencapai puncak kekuatan kebajikannya, dia masih jauh dari mencapai kehampaan emosi yang sejati. Jika dia bisa memutuskan emosi duniawi dan keinginan dalam dirinya, maka dia dapat mencapai pencerahan sejati dan memasuki tingkat ajaran utama gurunya, Biksu Kasapa. Dia telah berlatih dengan keras selama bertahun-tahun. Jelas, dia telah gagal. Namun, Agam sedang menuju ke keadaan yang selama ini dia impikan, ini membuatnya merasa takjub dan iri. Kehampaan emosi apaan? Pria parubaya di sampingnya seperti teringat sesuatu, dia secara refleks mundur beberapa ratus meter dan berkata dengan kaget. Ini adalah 7 tebasan mematikan. 7 tebasan mematikan? Bukan hanya Gavin, Mahaguru Wirya yang telah mengembara di dunia ini selama ratusan tahun, juga tidak tahu apa-apa. Apa itu 7 tebasan mematikan? Mahaguru Wirya segera bertanya. Dia sangat membutuhkan ilmu rahasia ini. Kalau bisa menguasainya, dia dapat memotong emosi dan keinginan duniawi dalam dirinya. Dengan demikian, kekuatan dan tingkatannya akan mencapai terobosan yang signifikan. Tingkatan yang selama ini dia impikan tidak akan lagi hanya menjadi mimpi. Pria parubaya itu meliriknya, tampaknya bisa menebak apa yang ada di pikiran Mahaguru Wirya. Dia pun tersenyum sinis. Jangan terlalu mengagungkan metode kultivasi ini. Meskipun memang bisa memotong emosi manusia, itu hanya bersifat sementara, bahkan hanya memotong 7 emosi saja. Keinginan duniawi lainnya akan mengisi kekosongan itu dan diperbesar secara tak terbatas. Kalau kamu mempelajari itu, kamu tidak akan menjadi seorang abadi sejati, bahkan bisa berubah menjadi iblis. Mendengar itu, Mahaguru Wirya tampak penuh dengan kekecewaan. Namun, setelah berpikir baik-baik, dia merasa lega. Meskipun Agam memiliki alam yang tinggi saat ini, dia masih jauh dari mencapai tingkat kesucian petapa yang tanpa keterikatan. Jika dia bisa mengembalikan keadaan dengan mengandalkan teknik kultivasi rahasia ini, maka jumlah petapa tidak akan sedikit. Meski begitu, jika Agam dapat sementara memotong emosi, kekuatan dari serangan ini mungkin jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dengan serangan 7 tebasan mematikan ini, aku memperkirakan dapat mengancam keselamatan seorang alam kemuliaan tingkat 7. Kalau kita bekerja sama dalam pertahanan, asalkan kita bertahan dari serangan ini, dia akan masuk dalam kondisi yang sangat lemah. Pada saat itu, kita bisa membunuhnya dengan mudah. Pria parubaya itu sadar kata-katanya sangat memalukan, tetapi 7 tebasan mematikan dijuluki sebagai jurus mematikan dari tingkat keabadian rendah, apalagi digunakan oleh Agam dengan pisau pembunuh dewa. Serangan itu pokoknya harus dihindari. Gavin yang mendengar ucapan itu pun memicingkan matanya. Melihat punggung Agam, dia menghela napas perlahan, lalu tersenyum lega seakan-akan menerima kematian. Keberadaan penguasa neraka adalah berkah bagi dunia ini, bagaimana mungkin bisa membiarkannya mati begitu saja? Dalam pemikiran tersebut, Gavin menggenggam kedua tinjunya dengan keras, urat-urat biru terlihat menonjol, aliran darah makin cepat mengalir, dan auranya secara bertahap mencapai puncaknya. Dalam hiruk-pikuk pertempuran, energi kematian yang murni dilepaskan dari dalam dirinya, seolah ribuan pasukan berlari melalui telinga pria parubaya dan Mahaguru Wirya. Waduh! Pria parubaya itu mengerutkan kening, berkata kepada Mahaguru Wirya di sampingnya. Pada masa lalu, Gavin mendapatkan darah dewa pembunuh.
Setiap kali dia pulih dari luka, kekuatannya akan melonjak drastis. Dengan kemampuan ini, dia mencapai keberhasilan hingga menjadi prajurit dewa. Sebelumnya, dia hampir mati tetapi diselamatkan oleh Agam. Kekuatan yang dimilikinya sekarang mungkin telah mencapai alam kemuliaan tingkat 8. Perubahan rencana, kita harus segera menyelesaikan ini. Mahaguru Wirya mengangguk perlahan. Situasinya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Sebenarnya, dia tidak khawatir tentang Gavin. Bagaimanapun juga, meski Gavin kuat, dia masih terbatas dalam jangkauan manusia biasa. Namun, ada Agam di sampingnya, inilah variabel terbesar. Keduanya merasakan aura mereka mencapai puncak dalam sekejap. Dengan kekuatan yang hampir menghancurkan, mereka menyerang Agam dan Gavin. Serangan gabungan mereka cukup untuk menghancurkan seorang alam kemuliaan tingkat 7 akhir. Walaupun menghadapi seorang alam kemuliaan tingkat 8 pun, orang itu pasti akan menderita luka yang serius. Agam tetap tanpa ekspresi. Saat ini, dia tidak tahu apa itu kemarahan dan ketakutan. Hanya ada satu keyakinan dalam hatinya, yaitu untuk membasmi. 7 tebasan. Agam membisikkan kata-kata itu perlahan, saat dia bersiap untuk melancarkan serangannya. Suatu kekuatan khusus melanda dan segera menghancurkan momentumnya. Sebelum dia bisa melepaskan serangan, 7 sinar cahaya pedang mengalir seperti gelombang air, bergabung menjadi satu, dan menyatu ke dalam pisau pembunuh dewa. Kemudian, energi itu kembali ke tubuh Agam melalui pisau pembunuh dewa. Agam menunjukkan ekspresi terkejut. Matanya yang tadi tampak acuh tak acuh perlahan-lahan memperlihatkan kebingungan. 7 tebasan mematikan diakhiri secara paksa. Saat Gavin bersiap untuk bertahan dari serangan, dia melihat keberadaan yang mengambang di udara. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan penuh emosi. Ternyata memang tidak tega dengan cucunya sendiri. Ketika kedua kekuatan yang luar biasa itu masih berjarak hanya beberapa puluh meter dari Agam, sebuah penghalang yang kokoh dan tak terkalahkan muncul secara tiba-tiba. Saat bersentuhan, penghalang tersebut dengan sempurna menetralkan kedua kekuatan tersebut, tanpa ledakan, tanpa kekuatan apapun, seolah-olah menghilang begitu saja. Apa ini? Pria paruh baya tidak bisa menahan keterkejutan, kemudian berkedip dan berkata, akhirnya dia datang juga? Mahaguru Wirya mengangguk perlahan. Meskipun tidak melihat orangnya, dia mampu melawan kekuatan 2 orang yang bergabung. Hanya ada 1 orang di ibu kota kekaisaran yang memiliki kemampuan seperti itu. Gibran, akhirnya tidak tahan dan datang ke sini juga, ya? Pria paruh baya itu tertawa sinis saat memandang Agam. Lebih tepatnya, dia melihat sebuah ruang hampa di depan Agam. Sebuah bayangan pria tua perlahan-lahan muncul. Seperti seorang pria tua biasa, seakan-akan tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan orangnya pun tidak bisa dirasakan. Namun, orang tua ini adalah orang terkuat di ibu kota kekaisaran, bahkan di puncak 9 alam. Gibran Haryanti? Agam mengerutkan kening. Kenapa dia ada di sini? Apa Gibran datang membantu dirinya? Gibran, apa yang ingin kamu lakukan? Pria paruh baya itu menenangkan dirinya diam dengan tatapan mata yang penuh ancaman berkata. Mungkinkah kamu ingin melindungi anak Dinda? Jangan lupa, bagaimana kamu mendapatkan posisi sebagai kepala keluarga Haryanti waktu itu? Gibran meletakkan kedua tangannya di punggungnya, sambil tersenyum samar, dia berkata. Hatta, kamu tidak perlu mengancamku. Ibu kota kekaisaran punya jutaan penduduk, aku tidak dapat mengizinkanmu bertindak sembarangan. Kalau tadi aku tidak menghalangimu, apa kamu bisa menanggung tanggung jawab ini? Hatta? Dari keluarga Basupati? Agam berpikir sejenak. Melihat Hatta, tatapannya berangsur-angsur berubah. Dia sepertinya sudah menebak asal-usulnya. Dalam 3 klan super tersembunyi teratas, ada satu yang memiliki marga Basupati. Jangan banyak omong kosong, kamu kira aku tidak tahu apa tujuanmu yang sebenarnya? Gibran, kamu sudah membuat kesalahan puluhan tahun yang lalu. Jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Kamu tahu kan? Ada banyak orang yang ingin menggantikan posisimu. Hatta mengancam. Gibran menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata. Ucapanku masih sama. Kalian bisa main sesuka hati di tempat lain, tapi kalau di ibu kota kekaisaran, tidak bisa. Bagus. Bagus. Kamu masih berani memberikan aturan untukku? Enak saja. Hatta tertawa sinis. Dia berkata kepada Mahaguru Wirya. Gibran kuberikan padamu. Bagaimana? Mahaguru Wirya meliriknya. Bagaimana kalau kita tukar? Sudut bibir Hatta berkedut. Aku tidak akan menyuruhmu mengalahkannya, memangnya kamu tidak bisa menahannya selama 10 menit saja? Melihat Mahaguru Wirya yang tidak bicara, Hatta berkata lagi. Biksu Kasapa punya 3 harta karun yang terkenal,
piring kebajikan abadi, tongkat kedamaian, dan kitab pencerahan. Setelah ini, aku bisa meminjam kitab pencerahan kepadamu untuk dibaca. Boleh. Mahaguru Wirya tanpa ragu-ragu, dengan cepat menyetujuinya. Tanpa tujuan jelas, tidak akan ada melakukan tindakan nyata, jadi orang ini harus dipancing dengan imbalan. Dengan hati yang begitu rakus, memangnya bisa menjadi seorang abadi? Dalam mimpi, Hatta pun mengutuk dalam hati, tetapi dia berkata, hindari serangannya, jangan memaksakan diri. Gibran punya sedikit kepandaian. Setelah mengatakan ini, Hatta bergerak. Jarak hampir 1 kilometer hanya sekejap baginya. Dia melintasi Gibran dan Agam, langsung menyerang Gavin. Dia tahu betul bahwa dia tidak mungkin bisa menyingkirkan Agam kali ini. Namun, jika Gavin dihilangkan, itu sama dengan menghilangkan satu penghalang. Memudahkan untuk melawan Agam di kesempatan berikutnya. Bab 1376, Negosiasi Biksu Ananda. Gibran tidak menghalanginya, melainkan diam-diam menatap Mahaguru Wirya. Mahaguru Wirya menggabungkan kedua telapak tangannya, wajahnya bersinar dengan cahaya kebajikan, patung dewa setinggi 100 kaki di belakangnya berkumpul di sekitar tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi seperti patung perunggu yang berkilauan. Sosok Gibran melayang, mengulurkan satu telapak tangannya untuk menyerang. Nak, jangan kemana-mana. Suara Gibran terdengar di telinganya, tetapi wajah Agam makin muram. Apa maksudnya? Apa pria itu melindunginya? Apa dia khawatir? Dulu, orang tuanya menderita begitu banyak, hingga roh mereka sirna dan tubuh mereka binasa. Namun, dia tidak pernah melindungi mereka. Sekarang dia datang dan pura-pura melindunginya? Agam tidak bisa menerimanya, bahkan merasa itu sangat ironis dan lucu. Sambil menekan emosinya, dia menoleh kembali ke medan perang antara Gavin dan Hatta. Ini bukan saatnya memikirkan hal-hal tersebut. Ketika dia hendak membantu, dia merasakan dua hawa yang akrab dan satu hawa yang sangat asing tetapi mirip dengan asalnya. Hal ini membuatnya terdiam dan tertegun. Dia melihat ke arah kegelapan. Ruang menggeliat. 3 sosok muncul begitu saja. Jericho yang memegang kendali jalan duniawi 6 arah dan Ersan yang memegang kendali jalan hantu kelaparan. Adapun orang yang terakhir, wajahnya buruk rupa dengan mulut tajam dan jenggot. Matanya agak sipit dan licik, seperti tikus. Dari aura yang terpancar dari mereka, tatapan Agam menjadi dingin. Dia langsung berkata, lagi-lagi kalian, pasti orang ini dari jalur binatang, bukan? Hei, anak muda yang cerdas. Aku adalah Petapa Rusdi, pemegang kendali jalur binatang di 6 arah. Pria tua itu merapikan jenggotnya sambil tersenyum. Namun, cahaya licik terpancar dari mata panjangnya, dia tampak sangat jahat dan kejam. Agam memindai ketiga orang tersebut. Semuanya kurang lebih telah mencapai alam kemuliaan tingkat 6 menengah. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, seharusnya mereka bisa mencapai alam kemuliaan tingkat 6 akhir. Jelas sekali bahwa dia bukan lawan yang sepadan. Namun, jika ketiganya ingin membunuhnya, itu akan menjadi lebih sulit. Tampaknya kalian sudah merencanakannya sejak lama. Agam tersenyum samar, bayangan penguasa neraka muncul di belakangnya, dan dengan kehadiran leluhur naga, auranya langsung mencapai puncak. Hanya saja, ada sesuatu yang membuatku bingung. Agam menunjukkan ekspresi dingin dan sedih. Mengapa kalian menyerang Pak Gavin yang menjaga perbatasan dan melindungi rakyat? Posisi. Jericho berkata. Ersan melanjutkan. Kalau Gavin meninggal, apa Indonesia akan hancur? Tidak. Di dunia ini, tidak ada yang hilang, tidak dapat berjalan, dan tidak ada yang tidak dapat digantikan. Kalian seharusnya tahu itu. Petapa Rusdi berkata. Ya, kalau ada celah di suatu tempat, pasti akan ada yang mengisinya. Apa yang kalian katakan memang benar. Tapi, tindakan ini akan berdampak. Dampaknya adalah hilangnya nyawa jutaan penduduk di perbatasan. Pisau pembunuh dewa langsung muncul dalam genggaman tangan Agam. Tutup mulut sombong kalian itu. Kalian bukan dewa. Walaupun kalian adalah dewa, kalian tidak punya hak untuk merendahkan dunia manusia. Cahaya darah dari pisau pembunuh dewa memantulkan wajah Agam, menggambarkan sosok Asura dalam lautan darah, dengan latar belakang adegan neraka yang muncul di belakangnya, semuanya bergerak seiring dengan gerakan Agam. 1 lawan 3. Dengan kekuatan saat ini, Agam hampir tidak mungkin untuk menghadapi Jericho, Ersan, dan Rusdi. Mereka semua merupakan petapa agung alam kemuliaan tingkat 6. Namun, hal ini tidak menghalangi Agam untuk bertarung. Berhenti! Tiba-tiba, suara teguran yang disertai kekuatan spiritual terdengar di langit dan bumi. Kekuatan spiritual ini jauh lebih lemah dibandingkan yang beredar di medan pertempuran. Tetapi suara yang berbeda ini membuat langit yang penuh dengan energi pembunuh ini berhenti untuk sementara.
Biksu Ananda muncul, wajahnya memerah dan tangannya gemetar. Ini bukan kehendaknya sendiri. Namun, medan ini terlalu mengerikan. Dia mampu menahan tekanan hebat pada jantungnya, sudah merupakan tantangan yang sangat besar baginya untuk mendekat hingga jarak yang begitu dekat. Pertempuran antara Gavin dan Hatta pun langsung terhenti. Gavin jelas terluka dan napasnya terengah-engah. Dalam hal kekuatan, Gavin tidak lebih lemah dari Hatta, tetapi Hatta memiliki latar belakang yang kuat. Dia memiliki bermacam-macam senjata magis, buku rahasia, dan metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan itu, kelemahan Gavin sangat jelas. Hatta memandang ke bawah dengan sekilas pandangan, melihat bahwa yang datang adalah Biksu Ananda. Firasat buruk pun muncul dalam hatinya. Meskipun Hatta bisa dengan mudah membunuh Biksu Ananda, dia adalah murid kesayangan Biksu Kasapa. Kalau Hatta membunuhnya tanpa alasan yang jelas, maka akan ada konsekuensi dari sekte kebajikan. Hal ini sama sekali tidak menguntungkannya. Agam dan Jericho serta yang lainnya melihat Biksu Ananda dengan ekspresi terkejut. Apa dia punya cara untuk menghentikan Mahaguru Wirya? Jika dia bisa membuat Mahaguru Wirya mundur, maka keselarasan dalam pertikaian ini juga akan benar-benar terpecahkan. Gibran dengan tepat waktu memisahkan diri dari Mahaguru Wirya dalam pertempuran. Mahaguru Wirya yang berada di posisi yang lebih tinggi, melirik dengan pandangan menyilang pada Biksu Ananda. Dia berkata sambil tersenyum. Murda, sudah lama kita tidak bertemu. Murda adalah nama yang diberikan kepada Biksu Ananda saat dia menjadi murid Biksu Kasapa. Biksu Ananda terdiam lama dan berkata, Murda, sudah lama sekali aku tidak mendengar nama itu. Kakak, kita sudah lama tidak bertemu. Sejak guru meninggal, kamu datang sekali. Selama 100 tahun ini, aku tidak pernah bertemu denganmu lagi. Ya, sudah 100 tahun, waktu di dunia manusia berlalu begitu cepat seperti jentikan jari, kamu masih sama seperti dulu, meski wajahmu telah menua, matamu tetap sama. Mahaguru Wirya berkata dengan penuh kasih sayang. Seorang pria muda yang tampan tampak mengatakan hal ini kepada seorang pria tua, rasanya agak aneh. Namun, usia kedua orang tersebut tidak sesuai dengan penampilan mereka, justru berbanding terbalik. Aku menua, tapi mataku tidak berubah. Kamu muda, tapi matamu telah berubah. Biksu Ananda menatap Mahaguru Wirya dengan penuh makna. Kakak, kalau kamu sepenuh hati mengikuti jejak guru, kamu seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau tidak, tingkat pencapaian yang kamu kejar akan menjadi sesuatu yang tak berarti. Murda, kamu benar-benar sudah tumbuh dewasa. Sekarang mulai berani mendidik kakak seniormu. Mata Mahaguru Wirya tetap penuh belas kasih, tetapi ada sedikit niat jahat yang terselip dalam senyumannya. Kalimat ini bukanlah kata-kataku, tetapi kata-kata dari guru. Kata Biksu Ananda. Ucapan itu membuat Mahaguru Wirya tertegun. Guru berkata, hatimu terhalang oleh setan, kamu mencari kejayaan dan takdirmu pasti akan makin menjauh dari hati dewa. Kata Biksu Ananda perlahan. Hehe, pikiran guru kadang-kadang pikun, kadang-kadang jernih. Kalau tidak, dia tidak akan dibunuh oleh gadis suci sekte kebijakan. Kata Mahaguru Wirya dengan acuh tak acuh. Biksu Ananda sedikit terkesiap, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara dingin. Kakak senior, mari kita bicarakan satu syarat, bagaimana? Ketika guru meninggal, dia memberikan piring kebajikan kepadaku. Kalau kamu tidak ikut campur dalam hal ini, setelah beberapa waktu, aku akan memberikannya padamu. Piring kebajikan abadi? Mata Mahaguru Wirya menyusut, meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, tangannya yang pucat dan ramping tetap gemetar. Biksu Kasapa meninggalkan 3 harta berharga di dunia. Konon, jika semuanya dikumpulkan, seseorang dapat memahami jalan pencerahannya. Meskipun Mahaguru Wirya adalah murid lama dari Biksu Kasapa, dia adalah yang paling tidak disayangi. Oleh karena itu, tidak ada satupun barang berharga yang ditinggalkan untuknya. Mahaguru Wirya mencari selama berabad-abad, dia merasa bahwa dia makin dekat dengan tingkatan besar dalam Biksu Kasapa, tetapi ada sesuatu yang kurang. Jika dia bisa mendapatkan 3 barang berharga yang ditinggalkan oleh Biksu Kasapa, mungkin dia bisa menjadi penerus dari gurunya, bahkan melampaui dan mencapai alam yang bahkan belum pernah dicapai Biksu Kasapa. Bagi Mahaguru Wirya, ini bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Agam terkejut. Bukankah piring kebajikan telah hilang? Dia melihat senyuman yang terungkap di wajah Biksu Ananda. Agam tidak bisa menahan senyumnya. Orang ini telah melarikan diri ke dalam dunia sekuler, sudah pasti dia telah belajar bagaimana berbohong dengan baik. Selain Agam, tidak ada orang lain yang tahu tentang hilangnya piring kebajikan yang disimpan oleh Biksu Ananda. Tentu saja, Mahaguru Wirya tidak akan menyadari bahwa dia telah ditipu. Mahaguru Wirya berjuang untuk mengendalikan emosi, pertempuran batin yang sulit terjadi di dalam hatinya. Melihat ini, Hatta merasa situasinya makin memburuk dan segera berkata, Mahaguru Wirya, kalau kamu menyetujui permintaannya,
kamu tak akan bisa membaca setengah kata pun dari kitab pencerahan. Saat ini situasinya jadi lebih seimbang. Jika Mahaguru Wirya mundur, Agam yang mengerahkan seluruh kekuatannya dapat menahan Jericho dan yang lainnya. Sementara itu, dia tidak bisa melawan Gibran dan Gavin sendirian. Bab 1377, dia ingin menebus kesalahannya. Kakak, apa dia benar-benar punya kitab pencerahan? Saat ini belum bisa dikatakan dengan pasti, bukan? Tapi, kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau guru memberikan piring kebajikan kepadaku. Bab 1377, dia ingin menebus kesalahannya. Kakak, apa dia benar-benar punya kitab pencerahan? Saat ini belum bisa dikatakan dengan pasti, bukan? Tapi, kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau guru memberikan piring kebajikan kepadaku. Kata Biksu Ananda dengan suara dalam. Benar. Mahaguru Wirya mengangguk perlahan. Hatta merasa sangat marah. Dia langsung melirik dengan senyuman sinis. Kalau dia punya piring kebajikan, gimana kalau kita bekerja sama untuk mengambilnya dengan paksa? Bukankah akan lebih cepat? Hahaha! Biksu Ananda tertawa terbahak-bahak. Mahaguru Wirya melihat Hatta dengan ekspresi seolah-olah melihat seorang bodoh. Kalau memang bisa diambil dengan paksa, dia akan melakukannya sejak hari kepergian Biksu Kasapa. Segel Biksu Kasapa yang diukir di piring kebajikan hanya dapat digunakan setelah warisan ditentukan. Kalau tidak, benda itu akan menjadi artefak antik biasa saja. Kecuali jika kekuatannya melampaui Biksu Kasapa, maka dia dapat memecahkan segel tersebut dengan paksa. Namun, apa gunanya piring kebajikan jika dia memiliki kekuatan seperti itu? Hatta sangat marah dengan ledekan Biksu Ananda. Tetapi dia juga merasa telah mengatakan sesuatu yang bodoh dan tidak bisa berkata-kata. Kapan tepatnya barang itu akan kamu berikan? Mahaguru Wirya bertanya dengan suara dalam. 1 bulan, bagaimana? Biksu Ananda bertanya sambil tersenyum. 1 bulan terlalu lama, Murda. Mengingat kita adalah kawan lama, aku hanya memberimu waktu 15 hari. Selain itu, aku perlu menanamkan tanda jiwa di dalam dirimu. Kalau dalam 15 hari, aku mendapati bahwa kamu telah menipuku, maka aku akan mengirimmu untuk menemani guru kita. Kata Mahaguru Wirya dengan senyuman ramah yang tampak penuh dengan belas kasihan, tetapi kata-katanya penuh dengan kejahatan. Biksu Ananda menyadari bahwa dia tidak bisa tawar-menawar lagi, dia menganggukkan kepala perlahan sambil berkata, Baiklah. Ekspresi Agam agak berubah, dia berseru. Tidak boleh! Piring kebajikan telah hilang, setelah setengah bulan berlalu, Biksu Ananda pasti akan mati. Agam tidak akan menggunakan nyawa temannya untuk menjaga keamanannya sendiri. Mahaguru Wirya mengabaikannya dan melempar tanda jiwa yang meluncur menuju Biksu Ananda. Sebelum Agam bisa menghentikannya, Biksu Ananda sudah melompat ke udara dan menerima tanda jiwa itu, menyerapnya ke dalam tubuhnya, dan memasukkannya ke dalam lautan kesadaran. Agam bergegas dan memelototi Biksu Ananda. Kamu sudah gila! Biksu Ananda berkata sambil menyeringai. Ini adalah urusan sekte kami, apalagi Mahaguru Wirya adalah kakak seniorku. Sebenarnya, aku yang membuatmu terlibat dalam hal ini, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri ya. Kamu sialan! Agam tidak bisa berkata apa-apa, matanya memerah. Meskipun dia tidak mengenal Biksu Ananda dalam waktu yang lama, pria tua ini telah melindungi istri dan anak-anaknya. Agam tidak bisa membayar budi itu. Namun, Agam bukanlah orang yang suka berpura-pura. Karena sudah terjadi, sekarang tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi. Saat ini, yang harus mereka lakukan adalah menyelesaikan urusan dengan orang-orang ini. Setelah itu, ada waktu setengah bulan, mungkin ada cara untuk menyelesaikan ancaman yang dihadapi Biksu Ananda. Mahaguru Wirya tidak menyangka Biksu Ananda benar-benar menerima tanda jiwa itu. Hal itu pun menghilangkan keraguan terakhir dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apapun, tubuhnya berkedip, dan langsung menghilang. Jericho dan yang lainnya saling pandang, kemudian mereka memecahkan Gyo keluar angkasa dan menghilang dari sana. Keseimbangan telah terganggu, mereka tidak perlu terus tinggal di sana. Bajingan! Hatta mengutuk dan merasakan tekanan beberapa aura. Wajahnya menjadi pucat pasi. Meskipun hatinya penuh dengan kemarahan dan ketidakpuasan, saat ini dia hanya bisa menyingkir sejenak. Gibran, kamu benar-benar berani sekali. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Hatta menghentikan pandangannya pada Gibran yang hanya tersenyum padanya. Melihat bahwa ancamannya tidak mempan, Hatta memandang Agam dan mengejek. Nak, kamu sangat menyedihkan. Kematian orang tuamu pada saat itu tidak terlepas dari kakekmu. Haha, tetapi, sekarang dia ingin memperbaiki kesalahannya dan ingin mendukungmu. Apa kamu tidak merasa sedih? Gibran memancarkan kemarahan di matanya, dia berencana untuk menyerang Hatta, tetapi Agam berkata dengan nada dingin. Kematian orang tuaku tidak boleh kamu komentari dengan sembarangan.
Hatta tersenyum licik. Nak, semua yang kamu lakukan hanya untuk membalas dendam atas kematian orang tuamu, bukan? Aku akan memberimu kesempatan, asalkan kamu bekerja sama denganku. Aku tidak hanya akan memberitahumu kebenaran atas kematian Dinda dan Raihan, tapi juga akan menangkap pembunuhnya dan membiarkanmu mengurus mereka. Shoot, begitu Hatta selesai berbicara, sebuah semburan darah melintas. Dia merinding dan berusaha menghindar dengan risiko yang besar, sehelai rambut abu-abu terbang di depan matanya. Hatta pun memelototi Agam dengan marah sambil berteriak. Beraninya kamu! Kamu ingin melihat dan mengambil keuntungan dari perselisihan antara dua pihak, aku mengerti. Tapi, kalau kamu menganggapku bodoh, maka itu salahmu sendiri. Agam menjawab dengan nada dingin. Agam memang membenci orang yang memaksa orang tuanya mati, tetapi itu tidak berarti dia akan menjadi orang yang dikendalikan seperti boneka untuk membalas dendam orang tuanya. Haha, bagus! Hatta tidak mengira Agam bisa tetap tenang di hadapan kebencian yang begitu besar. Selain keterkejutan, saat ini dia merasakan lebih banyak keinginan untuk membunuh. Keberadaan orang seperti ini telah melampaui kendali dan mengancam posisi kekuasaan mereka. Kalau ada kesempatan, mereka harus menghilangkannya secepat mungkin. Namun, saat ini jelas bukan waktu yang tepat. Gibran, kamu punya cucu yang baik, hahaha, sayang sekali. Hatta dengan tiba-tiba merobek gulungan luar angkasa dan aliran air langsung menarik tubuhnya. Agam, karena kamu punya beberapa bakat, aku akan memberimu satu saran. Perhatikan orang-orang di sekitarmu, ada beberapa orang yang sangat berharap kamu mati. Hanya saja, bukan saat ini, terutama kakekmu yang tampak menyesal itu, hahaha. Bersamaan dengan hilangnya Hatta, suaranya bergema di langit yang sunyi. Suasana di sana menjadi tegang. Agam menyimpan pisau pembunuh dewa, melirik Gibran, lalu berbalik menghadapi Gavin. Gavin batuk darah, Agam segera memberinya pertolongan dengan mengerahkan jarum akupuntur dan menyembuhkan lukanya. Kamu tidak boleh mengingat kata-katanya, kalau tidak, kamu akan mengikuti jalannya. Gavin menatap Agam dengan tatapan serius. Oke? Agam tidak menunjukkan ekspresi apapun, setelah selesai mengaplikasikan jarum, dia memastikan kesembuhannya dengan menggunakan kekuatan penguasa neraka. Pak Gavin, lukamu sudah hampir sembuh, tetapi kamu telah melukai fondasimu dan membutuhkan waktu seminggu untuk pulih sepenuhnya. Agam mengatakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, selama seminggu ini, kamu tidak boleh bertindak dulu. Gavin tampak tertegun dan ingin mengatakan sesuatu. Agam langsung berkata, aku akan menghadapi invasi musuh di perbatasan. Gavin menghela napas dalam-dalam, dia merasakan kelemahan dalam dirinya, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan Raja Serigala walau diberi kesempatan. Aku akan mempertimbangkannya lagi. Gavin berkata dengan suara yang pelan. Dia telah menjaga perbatasan wilayah utara selama 1 abad dan menghadapi banyak musuh, tetapi dia tidak pernah mundur sekalipun. Agam melihat bahwa Gavin masih belum mau menyerah, jadi dia berkata, Pak Gavin, hidup ini bukan hanya tentang perselisihan sejenak, tetapi juga tentang persaingan sepanjang hidup, persaingan selama berabad-abad. Kalau tetap bertahan hidup, segalanya masih mungkin berubah. Kalau kamu memaksakan diri dan akhirnya kehilangan sesuatu, maka benda itu akan benar-benar hilang. Gavin terkejut, tetapi mengangguk dengan senyum masam. Agam tidak berkata banyak lagi. Dia dan Biksu Ananda berbalik dan pergi. Mereka tidak sekalipun melihat Gibran. Gibran masih berdiri di udara dan tampak agak kebingungan. Beberapa saat kemudian, Gavin menghela napas. Tidak pernah ada orang yang bisa meyakinkanku. Ya, kamu terkenal keras kepala. Gibran tertawa dengan paksa. Gavin dengan makna yang dalam berkata, semua orang bisa merasa terkejut dan mengagumi dia, kecuali kamu sebagai kakeknya, seharusnya merasa malu. Gibran hanya terdiam. Jika tidak ada pengalaman, tidak ada refleksi diri setelah terombang-ambing dalam hidup dan penderitaan, prinsip kebenaran yang diucapkan hanyalah omong kosong yang tidak bisa meyakinkan orang lain. Sulit membayangkan bahwa Agam yang baru berusia 24 hingga 25 tahun telah mengalami dan menderita begitu banyak kesulitan serta penderitaan. Bab 1378, Pria Tua yang Kesepian. Kamu perlu minta maaf pada anak itu, kata Gavin dengan suara yang dalam. Gibran terdiam lagi. Selain itu, permintaan maaf bukan hanya sebatas maaf kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki kesalahanmu, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Gavin melanjutkan. Gibran menurunkan tangannya dengan lemah dan berkata, Gavin, lingkunganmu dan lingkunganku berbeda, yang kamu hadapi lebih sederhana, sedangkan yang kuhadapi terlalu kompleks. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Selama periode ini, aku berharap kamu terus mendukung dan membantunya. Aku akan membalas bantuanmu di masa depan.
Kamu tidak boleh memberikan janji kosong, bagaimana kamu akan membalasnya? Gavin bertanya dengan sedikit minat. Gibran tersenyum dengan tulus. Aku akan membangun sebuah makam besar untukmu, sepenuhnya terbuat dari marmer, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kalau begitu kamu harus memilih tempat yang baik, sebaiknya dibangun di sampingmu. Di saat bosan, kita bisa ngobrol bersama. Gavin tertawa terbahak-bahak. Gibran mengangguk sambil tersenyum. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan sebuah foto dari dalam saku dan memberikannya kepada Gavin. Berikan foto ini pada anak itu. Urusan keluargamu, jangan libatkan orang asing sepertiku, berikan saja sendiri. Kata Gavin saat akan pergi, tetapi dia teringat sesuatu dan berbalik. Kamu punya seorang cicit perempuan di bawah sana. Sebagai kakek yang baik, kamu harus memberikan hadiah yang besar ya. Kalau tidak, aku akan meremehkanmu. Setelah Gavin pergi, hanya Gibran yang tertinggal sendirian di sana. Dia membuka mulutnya, lalu tersenyum getir setelah beberapa saat. Saat dia tiba di panti asuhan, tanah lapang itu telah tertutupi beberapa genangan air hujan. Dia berdiri sejenak di atas genangan tersebut, lalu melangkah perlahan menuju sebuah bangunan. Setiap langkahnya membuat suara gemercik air. Sosok yang penuh keriput, lemah, dan kesepian. Di kamar Delia, Agam berdiri di dekat jendela. Melihat Gibran berjalan langkah demi langkah di atas tanah yang tergenang air, dia pun menggenggam tangannya dengan erat. Biksu Ananda berkata, menghindar bukanlah solusi, ada beberapa hal yang harus dihadapi secara langsung, mungkin itulah cara menyelesaikannya, kalau tidak, akan selalu ganjal di hatimu. Andaikan orang tuamu berkelana dan dikejar selama puluhan tahun, hingga akhirnya dipaksa mati oleh orang lain, bahkan roh mereka pun hancur lebur. Ayah dari ibumu sebenarnya punya kemampuan untuk menghentikan semuanya, tapi dia tidak melakukan apa-apa, kamu bisa memaafkannya? Agam berkata dengan nada dingin. Bisa. Ucap Biksu Ananda dengan pasti. Agam meliriknya sejenak, kemudian Biksu Ananda tersenyum lebar. Karena aku tidak punya orang tua. Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Tanpa Gibran, hari ini kita akan berada dalam bahaya. Bertemu sebentar saja tidak mengganggu apapun kok. Biksu Ananda tersenyum. Tubuhmu baik-baik saja? Agam bertanya lagi. Untungnya, aku tidak akan mati dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan kemudian, maka aku akan pergi menemui guruku. Guru kamu seharusnya tidak meninggal. Agam mengatakan satu kalimat yang membuat Biksu Ananda terkejut. Lebih tepatnya, nama gurumu tidak ada di buku hidup dan mati di dunia bawah. Setelah mendengar itu, Biksu Ananda terdiam. Dia tidak memiliki orang tua, dia diadopsi oleh Biksu Kasapa sejak kecil. Baginya, Biksu Kasapa adalah ayahnya sendiri. Dia yang membakar jenazah Biksu Kasapa dengan tangannya sendiri. Sekarang, mendengar berita ini membuatnya sulit untuk menerimanya. Kamu urus Delia dulu, aku akan pergi menemuinya. Agam menghela napas panjang, lalu dengan cepat menghilang dari ruangan. Saat berada di tengah lapangan, Agam muncul di depan Gibran. Gibran melihat Agam dengan tatapan kosong, kemudian tersenyum getir. Dia tahu, Agam tidak ingin dia bertemu dengan Delia. Aku ingin memberikan sesuatu padamu. Gibran agak panik, dia tergesa-gesa mengeluarkan selembar foto dari dalam saku. Saat Agam melihat foto itu, dia tidak bisa menahan rasa sedih. Meskipun ingatannya tentang orang tuanya telah samar. Namun saat melihat foto itu, dia langsung mengenali mereka. Ini adalah foto yang putriku kirimkan padaku ketika dia memastikan hubungannya dengan ayahmu. Gibran berkata dengan tawa. Kapan ini terjadi? Tanya Agam dengan nada dingin. Saat mereka seumuran denganmu saat ini. Saat itu mereka baru lulus kuliah, ibumu mengirimkannya padaku. Agam menerima foto tersebut, memandang foto yang menunjukkan seorang wanita yang cantik dengan gaun bunga dan seorang pria tegap berdiri di depan gerbang kampus. Wanita itu tersenyum malu-malu, pria itu tersenyum ceria. Mereka berdiri agak jauh, penuh dengan cinta yang indah dari masa itu. Pada saat itu, ibuku baru lulus, dia tahu kalau ayahku punya kesenjangan status yang besar dengannya. Dia tahu bahwa cinta mereka tidak akan diakui, tapi dia masih memberitahumu. Apa kamu tahu apa artinya? Setetes air hujan jatuh ke foto itu, Agam menghapus air tersebut dengan tangannya. Dengan senyum pahit, dia menatap orang tua di hadapannya. Dia berpikir kalau kamu, sebagai ayahnya, akan memihaknya. Dia berpikir kalau apa yang dia kejar, ayahnya pasti akan mendukungnya. Dia berpikir kalau kamu akan menjadi penopang langit di atas kepalanya. Tapi, pada akhirnya itu hanya angan-angannya sendiri. Suara Agam menusuk ke dalam hati Gibran seperti jarum. Wajah Gibran pucat tanpa daya. Dia terhuyung dan duduk di tanah. Hujan mulai turun dengan deras dan membasahi bahu Agam. Sebuah cahaya putih sebesar butir beras muncul di dahi Agam.
Dia mengelus dengan lembut. Itu adalah tanda kehidupan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tampak merasakan sesuatu, Gibran mengangkat kepalanya dengan tertegun dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Dia lalu menatap Agam dan berkata, "Barusan, ibumu." Agam diam tanpa kata-kata, berdiri di sana dengan tenang, dengan pertempuran langit dan bumi di matanya. Setelah waktu yang lama berlalu, dengan satu gerakan tangan, Agam mengerahkan aura dan menutupi sekelilingnya. Dengan pikirannya, sebuah bola cahaya melayang perlahan dari dadanya. Seiring dengan memudarnya sinar itu, muncul sebuah batu abu-abu. Di batu itu, terdapat 15 sinar perak yang berkilauan. "Batu alam!" Gibran berkata dengan suara serak dan ekspresi tak percaya. Pada saat berikutnya, matanya melepaskan cahaya dingin, tiba-tiba dia mengeluarkan aura yang besar dari tubuhnya. Di dalam lingkungan perisai yang diatur oleh Agam, dia juga memberikan satu lapisan penghalang untuk mencegah adanya aura yang bocor. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, menyelimuti area beberapa kilometer persegi. Setelah memastikan tidak ada yang diam-diam mengawasinya, baru kemudian dia lega. "Benda ini disebut batu alam?" Agam mengerutkan kening dan bertanya. "Benar." Gibran tersenyum pahit. "Semua orang di 9 alam mencarinya, tidak disangka ada di tanganmu. Ini adalah warisan yang ibuku tinggalkan padaku." Agam menjawab dengan tenang. "Jadi, itu ada di tangan ibumu, tidak disangka?" Gumam Gibran, dengan ekspresi yang rumit, dia bertanya. "Apa kamu tahu fungsinya?" "Itu adalah kunci untuk menandai fragmen jejak Patuna di 9 alam." Agam menjawab dengan tenang. "Aku sudah mengumpulkan 15 buah, kalau aku mengumpulkan 99 buah, hukum sebab akibat akan pulih." "Benar." Gibran menarik napas dalam-dalam. "Tapi, pemahamanmu terlalu berat sebelah, tidak semua orang ingin memulihkan sebab akibat." Pada saat itu, Gibran menatap batu alam di tangan Agam dan berkata, "Filosofi Patuna yang sebenarnya tidak ada di fragmen jejak Patuna, melainkan tersembunyi di dalam batu alam. Fragmen jejak Patuna adalah satu-satunya kunci untuk membukanya. Kalau kamu dapat mewarisi filosofi Patuna, kamu akan memegang kendali 9 alam. Saat itu, dunia ini. Itu bukan pertimbanganku." Agam menyela dengan nada dingin. "Aku tidak tertarik untuk mengendalikan 9 alam. Aku hanya ingin membangkitkan orang tuaku."